Hai, selamat datang di JHYT. Dan pada kesempatan kali ini di episode Reja atau Reviewin Aja, saya akan mereview sebuah audio musik yaitu headphone. Ini adalah headphone dari merek Hoco W10. Nah, bagaimana dengan video reviewnya? Maka dari itu, yuk langsung aja cek videonya. Nah, jadi seperti biasa ya, kita akan membahas dulu paket pembelian apa aja sih yang kita dapatkan pada saat kita membeli headphone ini. Pertama, di dusnya ini kalau kita lihat nih, dusnya nih lumayan premium ya. Bahannya kalau saya pegang ini kokoh banget. Apalagi dari pemilihan warna dan gambarnya ini seperti headset mahal ya. Nah, kalau kita buka, di dalamnya tentu ada si headphone-nya. Dan juga di dalamnya lagi ada kabel-kabel, yaitu ada kabel jack 3,5 mm jack dan juga ada kabel USB untuk pengecasan si headphone ini. Lalu ada juga buku panduannya. Udah, itu aja yang kita dapatkan. Nah, untuk spesifikasi singkatnya, di sini headphone ini merupakan headphone yang memiliki material ABS. Nah, berat dari headphone ini sendiri itu 170 gram dan juga memiliki speaker dengan diameter drivernya 40 mm. Dia ini headset Bluetooth wireless versi 4.1 dan juga memiliki wireless chip CSR. Nah, baterai kapasitinya ini 300 mAh dan charging time-nya itu 3 jam. Waktu lamanya itu 7 jam dan standby-nya 200 jam. Jadi itu aja spesifikasi singkat dari si headphone W10 ini. Selanjutnya mengenai desain dan build quality-nya. Menurut saya sebagai orang yang gak terlalu demen desain yang aneh-aneh seperti headphone gaming, headset ini cukup bagus desainnya, simple banget tapi keren dengan pemilihan warna dan busanya yang cukup baik di sini. Kalau kita desainnya nih udah pasti simple ya. Di atasnya, di kanan kirinya ini tuh merupakan ear cup yang cukup lembut kalau kita pakai, dan juga di lingkar bandonya ini tuh juga full busa ya. Dan bentuknya ini kayak flat gitu loh, jadi kayak gak aneh-aneh lah. Saya cukup suka dengan desain si Hoco W10 ini. Tentu juga dengan pemilihan build quality-nya ini metal ya, jadi si bandonya ini semuanya metal. Dan juga tentunya headset ini tuh nggak ringkih. Nah, di sini juga ada tombol-tombol ya. Kalau kita bisa lihat, headset Bluetooth ini kan memiliki tombol-tombol, diantaranya yang ini itu merupakan tombol power. Nah, di sini tuh ada LED-nya dan juga ada 2 buah tombol yang berfungsi untuk next lagu atau previous lagu dan juga untuk menaikkan dan mengecilkan suara. Lalu di bawah ini tuh ada mic dan juga ada untuk pengecasan si headphone-nya sendiri. Nah, di sisi sebaliknya ini nggak terlihat apa-apa ya, kecuali si lubang port kabel jack audionya. Udah, itu aja, simple banget kan. Tombol-tombolnya juga nggak banyak dan mudah dioperasikan. Lalu kalau di bagian sininya tentu ada tulisan Hoco ya, dan tulisan Hoco-nya ini juga nggak mengganggu kok. Dia cukup kecil dan di sekelilingnya ini juga kayak ada bahan chrome cuman plastik ya. Nah, bagian si cupnya ini tuh plastik, tapi bandonya ini yang metal yang tadi saya bilang. Cukup oke untuk build quality dan desainnya. Selanjutnya kalau kita nanyain audio, pasti suaranya kan. Nah, suara dari W10 ini tuh menurut saya pribadi ya, cenderung ke bass. Jadi dia tuh bulat banget. Dan juga kalau kita bicarakan tentang soundstage-nya itu menurut saya nggak terlalu luas ya. Mungkin karena diameter dari si drivernya cuma 40 mm. Tapi menurut saya untuk dengerin lagu, untuk sekedar nonton video, untuk sekedar main game, itu udah oke banget. Apalagi kalau kita ngandelin masalah bassnya. Jadi kalau misalkan headset murah, headphone murah, memang lebih cenderung ke bass. Tapi kalau si headphone Hoco 1 ini memang dia lebih cenderung ke bass, tapi bassnya itu berasa premium lah, berasa bulat banget nih, berasa, kalian coba sendiri aja deh. Cuman dari sisi lainnya seperti treble itu menurut saya cukup lah, mengingat headset ini tuh memang kelasnya bukan kelas yang high ya, jadi dia kelas menengah lah.
Jadi headset ini kalau dipakai buat main game, contohnya yang COD, mungkin PUBG, itu oke banget, kedengeran banget step-stepnya dan sebagainya. Walaupun ini bukan sebuah headset yang berlabelkan gaming, namun cukup diandalkan untuk masalah gamenya. Setelah kita membahas mengenai masalah audionya, di sini kita akan membahas mengenai seberapa kuatkah baterai dari si headphone ini dan juga seberapa lama kita ngecas si headphone ini. Kalau tadi kita lihat dari spesifikasinya, dia itu memiliki durasi kalau kita pakai ya itu 7 jam nonstop, dan juga untuk standby-nya 200 jam, dan juga durasi pengecasannya itu 3 jam untuk kapasitas si 300 mAh-nya ini. Nah, setelah saya pakai, memang pengecasannya itu segitu ya, yaitu 3 jam. Jadi menurut saya ini cukup lama juga ya pengecasannya. Saya juga kaget kok nggak penuh-penuh. Terus saya cas aja terus. Saya cas itu menggunakan watt 10 watt. Nah, untuk masalah pemakaiannya ini saya juga kurang tahu ya, karena saya juga nggak pakai nonstop selama 7 jam. Namun di sini saya biasanya pakai putus-putus. Ya, tapi masalah awet atau enggaknya ini menurut saya udah awet ya. Karena biasanya saya tuh dengerin musik itu sekitar ya kurang lebih 2 jam atau maksimal 3 jam. Lalu keesokannya saya pakai lagi sekitar sejam atau 1,5 jam dan saya pakai lagi. Saya juga nggak pakai sampai habis ya. Jadi sekiranya kalau menurut saya udah pengen dicas ya dicas. Paling kalau udah ada notifikasi kayak baterai low seperti itu dari si headphone ini ya langsung saya cas sih. Dan itu merupakan durasi yang cukup lama selama saya pakai. Untuk standby-nya mungkin 200 jam, saya juga kurang tahu karena saya nggak standby-in ini. Setelah saya pakai, langsung saya nonaktifkan supaya baterainya bisa saya pakai lagi untuk keesokan harinya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Dengan harga yang cukup mahal sih, waktu itu saya beli di toko aslinya ya, yaitu di PRJ tahun lalu, udah lama sih, udah bukan tahun lalu lebih lah. Itu saya beli sekitar 590.000. Cukup mahal ya. Tapi kalau sekarang kalian cari di toko online, harganya itu udah 3,5 sampai ada yang jual lebih mahal sih. Cuman saya lihat paling rendah itu 3,5. Nah, kalau buat harganya yang dulu aja itu udah lumayan worth it, cuman ya nggak terlalu ini ya, relatif ya sebagian orang. Tapi kalau sekarang dengan harga 350.000 ini udah worth it banget. Mengenal apalagi kalau kita saingkan ini dengan mungkin Bluetooth H Plus Turbine. Jadi kan saingannya itu ada Bluetooth H Plus Turbine doang sih kalau untuk si headphone ini. Apalagi di range harganya sama-sama 300 ribuan. Namun perbedaannya yaitu ini soundstage-nya nggak terlalu luas. Kemudian kalau Bluetooth H Plus Turbine itu soundstage-nya luas, tapi bassnya nggak sedip ini. Kalau ini bassnya bener-bener deep banget dan bulat banget. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian emang suka desain yang simple, yang nggak aneh-aneh, lalu mentingin bass yang emang di sini bassnya premium, ini udah oke banget ya. Mengenal harganya sekarang cuma 350.000 aja. Kalian udah bisa dapet headphone dan juga packingnya yang menurut saya lumayan premium ya. Kalau kalian lihat sendiri tuh pasti kaget deh. Emang packing ini berasa kayak headphone 1 jutaan sih. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di Reja kali ini. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe video ini, berikan like, komen, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari saya selanjutnya. Terakhir, saya Jamil Saputra, pamit undur diri and goodbye.